Mimpi besar Marcelino Ferdinand main di Piala Dunia. Timnas Indonesia mempunyai peluang lolos di Piala Dunia 2026 dan Marcelino Ferdinand mengungkapkan mimpi untuk bisa berlaga di pesta bola sejagat tersebut. Marcelino mengungkapkan bahwa semua anak di Indonesia memikirkan peluang di tim Merah Putih untuk berlaga di Piala Dunia. Dia juga bermimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 nanti. Resmi, MU pinjamkan Antony ke Real Betis. Winger Manchester United resmi dipinjamkan ke Real Betis. Antony akan menghabiskan sisa musim ini di sana demi menghidupkan kembali karirnya. Kesepakatan peminjaman Antony tercapai setelah Real Betis setuju menanggung lebih dari 80% gaji dari sang pemain. Kyle Walker sebut Tammy Abraham meyakinkan saya untuk pindah ke AC Milan. AC Milan resmi mendatangkan bek Manchester City yakni Kyle Walker dengan pinjaman plus opsi pembelian permanen. Walker memilih nomor punggung 32 karena terinspirasi dari David Beckham yang memakai nomor punggung yang sama saat bermain di kota Milan. Dia juga menyebut bahwa Tammy Abraham yang meyakinkannya untuk bisa pindah ke AC Milan. Amorim sebut MU beruntung punya Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kerap dikritik karena dituding banyak mengeluh di lapangan. Namun manajer Ruben Amorim pasang badan. Katanya Manchester United beruntung memiliki sang pemain. Bruno selalu menjadi orang yang mau berjuang keras merebut bola. Dia juga tidak kenal lelah untuk terus berlari, ujar dari sang pelatih. Casemiro jadi cadangan terus sudah tersingkir dari Manchester United. Casemiro sudah jadi cadangan terus di 5 laga terakhir dari Manchester United dan Casemiro kalah saing dengan Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte sampai Christian Eriksen. Situasi ini membuat spekulasi Manchester United mau menjual Casemiro kini kian berhembus kencang. Casemiro diyakini masuk ke dalam daftar jual MU di bursa transfer Januari ini. Pemain 32 tahun tersebut sejatinya masih punya kontrak sampai musim panas 2026. Enzo Maresca sebut kalau Palmer mau salahnya Chelsea. Enzo Maresca mengapresiasi performa dari Cole Palmer. Bintang Chelsea itu diakui seperti Musalah bagi timnya. Palmer jadi salah satu pemain paling gemilang di Chelsea usai didatangkan dari Manchester City di tahun 2023. Dia sudah membuat 39 gol dan 21 assist dari 69 penampilannya bersama tim London Biru. Di musim ini Palmer kembali menjadi andalan Chelsea dalam urusan menjebol gawang lawan. Pemain yang masih berusia 22 tahun ini sudah mengumpulkan 14 gol dan 6 assist dari 24 pertandingan. Guardiola yakin City raih tiket ke Liga Champions musim depan. Dengan performa dari Manchester City yang naik turun, ada kekhawatiran tim Manchester Biru itu tak akan ke Liga Champions di musim depan, dan Guardiola tetap percaya diri bisa membawa Man City lolos ke kasta tertinggi kompetisi antar klub Eropa tersebut. Kami bisa meraihnya, memang saya harus berpikir berbeda, kata Guardiola dilansir dari BBC. Gol Harry Kane bantu Dortmund menang 2-1. Bayern Munchen mengamankan 3 poin dalam lanjutan Bundesliga Jerman bertamu ke markas Freiburg. Bayern Munchen memetik kemenangan dengan skor tipis 2-1. Harry Kane menyumbangkan 1 gol bagi Munchen ditambah oleh gol dari Kim Min-jae. Sedangkan 1 gol dari Freiburg diciptakan oleh Matthias Ginter. Dengan tambahan 3 poin ini, Bayern Munchen masih kokoh di puncak klasemen setelah mengumpulkan total 48 poin. Kylian Mbappe hat-trick, Real Madrid menang 3-0. Real Madrid mengalahkan Real Valladolid dalam duel pekan ke-21 La Liga Spanyol. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan hat-trick dan menjadi bintang kemenangan dari Madrid. Dengan kemenangan ini, Real kini mengoleksi 49 poin dan nyaman di puncak klasemen sementara. Wolverhampton kalah dari Arsenal. Arsenal meraih kemenangan krusial di pekan ke-23. Berhadapan dengan Wolverhampton, The Gunners mampu menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Arsenal diciptakan oleh Ricardo Calafiori di babak yang kedua. Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal kini naik ke peringkat kedua klasemen sementara IPL dengan raihan 47 poin dari 23 laga.
Liverpool kokoh di puncak klasemen. Liverpool menjamu FC Stone di Anfield Stadium dan pertandingan ini berakhir dengan skor akhir 4-1. 4 gol Liverpool dicetakkan oleh Dominic Szoboszlai di menit ke-11, Mo Salah di menit ke-35, serta Cody Gakpo di menit ke-44 dan juga brace dari Cody Gakpo di menit ke-66. Satu gol hiburan dari FC Stone diciptakan oleh Jacob Grievous di menit ke-90. Kemenangan ini membuat Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin. Sebaliknya FC Stone tetap terpuruk di papan bawah dengan koleksi 16 poin. Arne Slot sebut Liverpool nyaris sempurna. Liverpool memetik kemenangan mudah atas tim promosi FC Stone 4-1 dan manajer Liverpool yakni Arne Slot menyebut timnya menunjukkan performa nyaris sempurna. Selama 85 menit lawan nyaris tidak berada di daerah pertahanan kami. Lawan mengancam dari serangan balik dengan pemain-pemain sayap yang mereka punya, tetapi kami mampu mengendalikan ancaman mereka dengan sangat baik, ujar dari sang pelatih. Manchester City atasi Chelsea. Manchester City menjamu Chelsea pada pekan ke-23 Liga Inggris. Bermain di kandang sendiri, The Blues mengejutkan publik tuan rumah usai Noni Madueke menciptakan gol kilat dalam 3 menit pertama. The Citizen menyamakan skor lewat gol dari Josko Vardiol jelang turun minum. Dan di babak kedua, gol Erling Haaland membalikkan keadaan sebelum Phil Foden memastikan kemenangan Man City 4 menit terakhir dalam waktu normal. Hasil ini membuat Manchester City kembali bersaing di papan atas klasemen. City kini berada di peringkat keempat dengan koleksi 41 poin, sedangkan Chelsea harus turun peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 40 poin. Kusanov bikin blunder, Guardiola sebut dia bakal belajar dari kesalahan. Abdulkadir Kusanov membuat blunder dalam laga debutnya di Manchester City dan sang manajer Guardiola percaya pemainnya itu bakal belajar. Bek berusia 20 tahun itu terlalu buruk saat mencoba menyundul bola ke arah kiper Anderson yang kemudian malah dicegat oleh Nicholas Jackson yang kemudian meneruskan umpan ke Noni Madueke. Itu adalah proses ketika Anda membeli pemain muda ini. Ia akan belajar, ujar dari Guardiola. Belanja pemain Manchester City dituding panic buying. Manchester City membeli 3 pemain baru di bursa kali ini. Pembelian tersebut dianggap panic buying oleh legenda Liverpool yakni Jamie Carragher, Omar Marmoush, Abdulkadir Kusanov dan juga Vitores menjadi rekrutan baru dari Man City di bursa transfer musim dingin ini. Manchester Biru total menghabiskan 122,5 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah untuk pembelian 3 pemain tersebut. Tak puas habiskan 3 triliun, Man City mau belanja lagi. Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan membawa gelandang serba bisa Bayern Munchen yakni Joshua Kimmich sebelum bursa transfer musim dingin ini ditutup pada tanggal 3 Februari nanti. Football Insider menyebut bahwa Manchester City ingin memanfaatkan situasi kontrak dari Kimmich di Bayern Munchen yang kini hanya menyisakan 6 bulan lagi. Sebelumnya Kimmich dihargai lebih dari 1 triliun rupiah. Namun dengan situasi kontraknya saat ini membuat raksasa Bavaria tersebut tidak dapat meminta angka setinggi itu. Selain Kimmich, Manchester City juga dilaporkan tengah mempertimbangkan pendekatan untuk mantan pemain Aston Villa yakni Douglas Luiz. Arsenal targetkan pemain dengan bandrol 1 triliun rupiah. Arsenal dan juga Tottenham dilaporkan tengah bersaing untuk bisa mendatangkan seorang winger Premier League pada bursa transfer Januari. Arsenal dikabarkan tertarik mendatangkan winger Premier League yakni Anton Semenyo yang tampil impresif bersama The Carries. Semenyo telah mencetakkan 7 gol dalam 23 pertandingannya di semua kompetisi serta menyumbangkan 4 assist. Menurut laporan dari Offset, Arsenal menjadikan Semenyo sebagai target prioritas untuk bisa menggantikan Bukayo Saka. Namun Palmer dikabarkan tidak ingin kehilangan pemain 25 tahun itu dan mematok harga sekitar 50 juta pound sterling. Alexander Zinchenko menuju pintu keluar dari Arsenal. Alexander Zinchenko tersisih dari skuad utama Arsenal musim ini dan bek Ukraina itu kabarnya menuju pintu keluar dari Emirates Stadium. Kemunculan dari Max Lewis dari tim akademi semakin mempersulit Zinchenko. Pemain 28 tahun itu hanya tampil 4 kali sebagai starter dari 13 kali pertandingan di semua kompetisi. Melansir dari Daily Mirror, Alexander Zinchenko bakal hengkang dari Arsenal sebelum bursa transfer ini ditutup. Kabarnya berusia
Dortmund tertarik untuk bisa mendatangkannya. AS Roma resmi perkenalkan kiper yang baru. Kiper Pierluigi Collini resmi gabung dengan AS Roma dengan status transfer permanen dari Atalanta. Hal ini dipastikan dalam pernyataan resmi pihak dari Gianluigi Rossi. Dia akan menjadi kiper kedua di belakang Mils Villar yang konsisten jadi kiper utama. Collini menghabiskan paruh pertama musim ini dengan dipinjamkan ke Genoa. Pemain Tottenham ini mulai masuk radar tim MLS. Franchise MLS yakni New York Red Bull dilaporkan tertarik mengamankan Timo Werner dalam waktu yang dekat. Sang pemain saat ini tengah dipinjamkan RB Leipzig ke Tottenham Hotspur hingga akhir musim. Negosiasi dengan Werner saat ini baru memasuki tahap awal dan ada potensi transfer yang akan dilakukan sebelum bursa transfer Januari ditutup. Pemain 28 tahun itu saat ini punya valuasi mahar di angka 15 juta euro. Manchester United beri tempat untuk Christopher Nkunku. Manchester United dilaporkan siap melakukan pergerakan lain di bursa transfer musim dingin ini. Mereka dikabarkan tertarik mengamankan Christopher Nkunku dari Chelsea dengan status pinjaman di bursa kali ini. Ada laporan dari jurnalis Sky Sports Jerman yang menyatakan bahwa MU melakukan pergerakan untuk bisa mengamankan Nkunku yang mulai jarang dimainkan oleh Enzo Maresca. Tak hanya opsi pinjaman, kabar dari Sky Sports melaporkan ada potensi pertukaran sang pemain dengan Alejandro Garnacho dalam waktu yang dekat, dan belakangan pemain Argentina tersebut juga kurang mendapatkan tempat di tim utama.